Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Ketika Subaru, Beatrice beserta Emilia lagi asik ngobrol di tengah jalan, mereka semua sangat dibuat penasaran sama apa yang terjadi di depan mereka, sampai ngebuat keramaian begini. Subaru mengeceknya, tapi setelah dicek, ekspresi masam mulai nampak di mukanya Subaru. Dan ternyata yang Subaru lihat merupakan penampakan emak lampir yang lagi joget. Nggak hanya Subaru, Emilia juga sama terkejutnya. Di tengah ngobrolnya sama emak lampir, Liliana mulai sadar sama kehadiran Subaru beserta Emilia. Dalam hati, Subaru berkata, "Alah anjing, kenapa harus ketemu emak lampir segala coba?" Emilia menatap tajam ke arah mak lampir, membuat mak lampir yang ditatap jadi murka. Emilia menjelaskan kalau dia tuh cuman kaget doang melihatnya bisa joget. Dan mak lampir juga menjelaskan itu semua bisa dia lakukan karena situasi dan lagu si penyanyi sangat bagus bagi dia. Awalnya emang bener, mak lampir memuji lagu si penyanyi. Tapi di tengah percakapan, dia ngemanfaatin pujian itu sebagai cara agar Liliana mau kerjasama dengan dia. Mempromosikan lagunya, terus bagi hasil kita. Sudah kuduga, tidak pernah ada niat baik jika berurusan sama mak lampir. Karena ujung-ujungnya mah yang dibahas malah duit anjing. Liliana berterima kasih atas niat baik itu, tapi Liliana menolaknya. Subaru kaget. Mak lampir nanya, dan Liliana menjelaskan kalau dia tuh kepengen bebas menjadi penyair, tanpa harus terikat akan sebuah kontrak. Mak lampir mulai ngamuk, dan Liliana mengatakan, "Ibuku, nenekku, bahkan buyutku, mereka semua mengatakan, bernyanyi emang gak selalu soal harta, karena bagi mereka tiada hidup yang lebih indah dari meninggalkan lagunya untuk didengar dengan gembira." Itulah sekiranya penjelasan yang bisa Liliana berikan pada mak lampir. Dan nampaknya penjelasan serta tekad Liliana ngebuat mak lampir sedikit mentoleransinya. Sekarang gantian Subaru yang menatap tajam ke arah mak lampir. Karena menurutnya aneh aja gitu ngelihat mak lampir yang serakah bisa jadi toleran begini. Berasa kayak bukan mak lampir yang ku kenal. Dengan situasi yang udah harmonis, Liliana punya niatan buat nyanyi. Tapi sebelum mulai nyanyi, dia meminta Subaru buat beli cemilan dulu. Subaru akhirnya menuruti omongan Liliana. Dan di tengah perjalanan buat balik, Subaru malah ketemu sama preman kenalannya. Karena kenalan, tentu saja dia pun sedikit iseng. Dan di tengah keisengan, mata semua orang dipaksa tertuju kepada satu arah, yaitu arah menara, yang di atasnya terdapat uskup penyihir. Subaru langsung keringetan pas dia nyebutin kata penyihir. Oke, di sini kita persingkat aja dialog dari sang penyihir ini. Secara singkatnya, tujuan orang sengklek ini mengumpulkan semua orang untuk mencari tahu apa itu perasaan cinta. Ngomongnya emang mencari cinta, tapi bawa bocil yang dirantai kesini buat ngapain anjing? Ngelihat nih orang bawa bocil kesini aja udah aneh, tapi ngelihat orang yang menormalkan tindakan ini, bahkan si Subaru yang masih sempat ketawa, jauh lebih aneh. Dan ternyata alasan bocil bisa ditangkep karena dia memiliki cinta yang murni sama teman masa kecilnya. Karena orang sengklek ini tidak senang sama cerita cinta mereka, akhirnya ditangkaplah si bocil Luzbel sebagai bahan uji coba. Normal bagi Luzbel buat nangis di situasi ini, tapi tidak normal bagi yang melihatnya malah berekspresi biasa seperti nonton drama. Lebih tidak normalnya lagi adalah penyihir gila yang menangis terharu di kondisi begini. Cahaya pertanda Mugen Tsukuyomi telah muncul. Oh, pantesan pada aneh, ternyata udah kena genjutsu toh. Semua orang tiba-tiba bertepuk tangan, seakan apa yang akan dilakukan orang ini merupakan perayaan terhadap suatu hal.
Berikutnya, si gila ini melepaskan Luzbel buat jatuh di ketinggian menara. Dan jatuhnya Luzbel ini ngebuat wajah Subaru menjadi aneh. Dan di saat yang bersamaan, kepala semua orang pada copot. Sementara orang Cyclex malah senang, menganggap betapa ramahnya dunia ini. Ya ampun. Dengan ekspresi kayak orang setengah mati, Subaru balik lagi ke situasi di mana Liliana menyuruhnya buat beli cemilan. Subaru bingung dan setelahnya pengen muntah. Ngebuat Betty dan Emilia jadi khawatir sama kondisinya. Setelah beberapa saat mencerna informasi, Subaru yang tak ingin membuat semuanya khawatir mengatakan tidak apa-apa. Tapi pas mengatakan terima kasih, dia baru keinget yang baru saja terjadi merupakan kenyataan. Dan saat ini dia baru balik dari kematian. Liliana berbicara, tapi Subaru mendadak jadi panik. Karena saat ini kejadiannya masih belum terjadi. Awalnya Subaru berniat mengajak Betty. Tapi mengingat Emilia yang terus jadi incaran, jadi permintaan Subaru pada Betty adalah menemani Emilia. Setelah urusan di sini selesai, Subaru langsung pergi. Emilia menariknya, meminta Subaru supaya waspada, dan Subaru menerima saran itu. Mendengar itu, kekhawatiran Emilia perlahan mereda. Subaru beneran pergi. Kemudian saat Subaru masuk ke dalam menara, dia melihat penampakan Luzbel menangis namun juga merantai tubuhnya sendiri. Subaru mendatanginya. Awalnya niat Subaru kesini buat menolong, tapi di saat yang bersamaan Subaru malah terkena efek genjutsu. Luzbel muntah dan Subaru juga ikutan muntah. Setelah muntahnya dikeluarkan, penyihir gila langsung menghampiri Subaru, merantai lehernya dan menendang Subaru jatuh ke bawah. Subaru yang digantung hampir mati. Badannya mulai terlihat sangat kaku. Setelah beberapa saat, karena kehilangan banyak darah, Subaru akhirnya mati. Dan langsung bangkit lagi saat itu juga. Dengan kondisi yang masih shock, karena rohnya belum balik, dia pun secara mendadak mulai terjatuh dan nabrakin diri pada Liliana. Dan setelah nabrakin diri itulah Subaru akhirnya tersadar. Subaru berpikir, kira-kira siapa yang bisa mengalahkannya tanpa harus terpengaruh sama genjutsu. Dan di benak Subaru terlintas sosok Reinhardt yang kuat dan pastinya tahan sama genjutsu. Kemudian Subaru meminta pada bestinya, tapi si besti menolaknya. Subaru mendesaknya karena urusan ini berkaitan sama penyihir. Ratchins kaget karena Subaru bisa tahu sekte penyihir. Tapi setelah dipikir ulang, dia baru sadar kalau sekte penyihir sebelumnya Subarulah yang melawannya. Ratchins melepaskan sihir merah ke atas langit, membentuk perisai merah ke sekeliling. Kirain Subaru masalahnya udah selesai, tapi masalah yang dimaksud malah muncul. Ratchins kena genjutsu, sedangkan Subaru masih menolak terkena genjutsu. Tapi karena efeknya sangat kuat, Subaru pun kena juga. Penyihir gila mulai melakukan pidato, tapi dia kaget setelahnya pas tahu ada Reinhardt yang datang ke sini. Reinhardt menepuk pundak keduanya dan pengaruh genjutsu langsung menghilang. Setelah melakukan sedikit perkenalan singkat, Reinhardt langsung tancap gas dengan menendang penyihir gila ini ke atas langit. Di atas langit, penyihir gila melempari Reinhardt dengan rantai. Tapi rantai kayak gini dengan mudahnya Reinhardt potong bagaikan tali. Di saat Reinhardt bertarung, Subaru langsung gercep menyelamatkan Luzbel yang disandra. Sementara itu, penyihir gila berhasil Reinhardt tumbangkan. Reinhardt bertanya, adakah kata-kata terakhir? Dan sang penyihir memperingati Reinhardt. Jika memberikan para penyihir yang kalah sebuah waktu, biasanya orang yang menang dari mereka akan menerima plot twist besar di akhir pertempurannya. Subaru merasa ada yang tidak beres sama kata-katanya, tapi kepala Subaru mendadak jadi migrain. Reinhardt semakin mendekat ke arah penyihir gila, dan Subaru yang baru sadar mencoba memperingatinya.
Tapi sayangnya pengaruh genjutsu malah lebih dulu masuk ke otaknya. Penyihir gila Reinhardt tebas, tapi setelahnya Reinhardt malah kaget sama penampakan orang-orang yang terkena genjutsu yang juga ikutan ketebas. Bahkan Subaru juga mengalami hal yang serupa. Gila, kalau yang baik aja plot twistnya begini, terus yang jahat tuh bagaimana? Subaru balik lagi dengan kondisi wajahnya yang keringetan. Di saat orang lain pada bercanda tawa, sedangkan wajah Subaru penuh akan kekhawatiran. Karena udah 3 kali mati, tapi belum juga nemu solusi. Emilia khawatir, tapi Subaru mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelahnya, Subaru mengajak Beatrice. Beatrice bingung, tapi pas ngeliat wajah Subaru, Beatrice langsung diam dan paham. Beatrice dan Subaru berpamitan. Di sebuah gang, Subaru memberitahu akan muncul sekte penyihir. Dan yang akan muncul itu merupakan uskup agung tipe amarah. Kekuatannya adalah mencuci otak, membagikan sensasi seakan kita tuh juga ikutan menjadi gila. Seperti ketika dia merasakan sakit, maka orang yang terkena genjutsu juga akan ikutan sakit. Pokoknya skill dia itu udah mirip kayak santet lah. Makanya Subaru membutuhkan kekuatan sekaligus kepintaran Betty buat mengalahkannya. Dan mungkin supaya lebih efektif lagi, Reinhardt juga bisa kita ajak. Itu tidak mungkin. Jawab Betty, bagi dunia, Reinhardt itu merupakan spesies yang sangat unik. Cukup dengan hadir, dia mampu untuk ngebuat semua mana di sekitarnya patuh tanpa syarat. Dia mampu ngebuat pengguna sihir, bahkan spirit, tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Jadi, kalau Beatrice bertarung bersamanya, yang ada Beatrice malah hanya akan jadi loli kecil tanpa kemampuan. Beatrice memberikan saran supaya Subaru mengeluarkan Shamak ketika terjadi pertempuran. Cara kerjanya, di saat musuh mengeluarkan kekuatannya, maka Subaru juga harus mengeluarkan Shamak. Dengan begitu, bukan tidak mungkin skill lawan bisa ke reset. Subaru dan Betty udah datang ke menara, tapi Emilia malah mengikuti mereka di belakang. Subaru emang senang jika niatan Emilia kesini buat ngebantu. Tapi aku tidak akan mundur walaupun kamu memerintahkanku untuk kembali, jawaban Emilia. Karena urusan sekte penyihir pastilah urusanku juga. Subaru membentak Emilia dan mulai memasang wajah marah. Meski begitu, Emilia masih tetap bersikeras gak mau mundur. Menurutnya, mundur di saat Subaru tersakiti merupakan tindakan yang salah. Apalagi dengan kondisi Subaru yang mau nangis, mana bisa Emilia pergi. Betty memahami perasaan Emilia, makanya Betty menyuruh Subaru supaya membawa Emilia sekalian. Selanjutnya, ketiga orang ini datang juga ke depan menara. Tepat saat si penyihir mau muncul, Emilia beneran langsung menghajarnya dengan balok es. Subaru mau heran, tapi bagus juga metodenya. Lalu, orang-orang di sekitar entah bagaimana udah terkena aja efek genjutsu. Melihat ini bukanlah mantra, tapi kekuatan kutukan ngebuat rencana make Shamak jadi tidak bisa. Sementara itu, penyihir gila akhirnya muncul juga ke hadapan mereka. Tapi di sini entah mengapa penampakan dia tuh sedikit berbeda. Jika biasanya dia tuh cenderung kalem, tapi sekarang pas Subaru bareng Emilia entah mengapa vibes-nya itu emosian banget. Bahkan di awal keluar aja, dia ini udah tancap gas, mengeluarkan kekuatan hebat. Emilia meminta supaya tidak melibatkan orang lain jika emang punya masalah dengan dia. Tapi penyihir gila malah menganggap nada bicara Emilia begitu merendahkannya. Lah, merasa bicara sama orang gila itu nggak bawa hasil, Emilia langsung memasang kuda-kuda, berlari ke arahnya, dan terjadilah adu mekanik. Dalam pertempuran ini memperlihatkan dominasi Emilia. Di tengah pertempuran, si penyihir gila mulai bacot. Dan Emilia entah kenapa terus menanggapinya. Setelah adu bacot, mereka pun beradu pedang.
Ngeliat pedang Emilia hancur, nih makhluk langsung seneng. Tapi pas ngeliat pedangnya regenerasi, penyihir gila malah kaget. Dalam pertempuran ini, dominasi Emilia emang beneran kuat banget. Sampai si penyihir pun gak tahan untuk ngeluarin bacotannya lagi. Karena si penyihir udah di-handle Emilia, maka Subaru hanya perlu fokus sama menara dan menyelamatkan Luzbel yang ada di dalamnya. Balik ke momen duel, di mana dalam duelnya masih Emilia yang mendominasi. Melihat kondisinya yang sekarang lagi terdesak, ngebuat penyihir gila semakin mengamuk. Emilia mode serius, dan kali ini beneran pengen menghabisi penyihir Sedeng. Cuman sialnya, pas Emilia mau nyerang, nih orang malah make teknik ancaman. Halah, kenapa harus pakai template villain beginian sih? Males banget loh. Padahal udah sangat bagus sekali di bagian adu mekaniknya. Tapi cuman karena pengen menang doang, kecurangan jadi kebenaran. Berkat kecurangan itu, kini Emilia harus menerima kekalahan telak dan dibakar sama api Amaterasu. Ya sebenarnya sih mau berharap apa gitu sama orang gila, cuman udahlah. Subaru berniat menyelamatkannya, tapi dihentikan sama Betty. Dan di dalam api Amaterasu, tanpa diduga ada orang yang bersama Emilia dan mengklaim bahwa Emilia akan segera menjadi pengantinya. Waduh, kenapa malah bisa jadi gini ya? Subaru mau nanya, tapi si makhluk ini malah balik nanya dan bilang Subaru tidak sopan. Ya lu sendiri juga nggak sopan anjing, datang-datang malah ngerebut cewek orang. Terus makhluk ini juga marah. Dengan tidak membalas perkenalan balik, maka Subaru telah melanggar hak asasi manusia. Kenapa malah bawa hak asasi manusia segala? Coba, dikira lagi rapat buat bahas hukum negara kali ya? Di adegan selanjutnya, memperlihatkan Otto yang lagi bingung milih kue. Dan setelah beberapa saat, dia pun berjalan pulang membawa kue. Namun, perjalanan pulang Otto nampak tidak bagus. Karena dia baru saja berpapasan sama anggota sekte penyihir. Di sisi lain, menampilkan Subaru yang menyaksikan Emilia dan si random gila terbakar api Amaterasu. Namun, api tersebut langsung hilang pada saat nih orang meniupnya. Untuk selanjutnya, menampilkan dua orang gila yang berbicara dan saling membenarkan tindakan mereka. Subaru bingung melihat kedua penyihir gila malah beradu argumen, padahal mereka ini satu circle. Karena ada kesempatan, Subaru menyuruh Luzbel buat kabur. Kalau soal menyelamatkan temannya, maka Subaru akan mengusahakannya. Kedua orang gila mulai ribut, dan Subaru memanfaatkan keributan itu buat nyerang juga. Untuk mendapatkan Emilia dari tangan mesumnya. Shamak diaktifkan, tapi pas kaki si orang gila dihentakkan, Shamak juga ikutan ngilang. Ketika orang gila hendak nyerang, Betty mengaktifkan jurus baru mereka, yang bisa menembus dan melewati seseorang. Untuk selanjutnya, Subaru ngegunain kekuatan Invisible untuk menghajar orang ini. Tapi sayangnya, tubuh Subaru langsung bereaksi setelahnya. Orang gila bertanya, apa jadinya jika pengantinnya jadi terluka? Subaru yang muak mendengar orang ini manggil Emilia istri terus mulai marah. Menegaskan padanya bahwa Emilia itu hanya miliknya. Oh, jadi namanya itu adalah Emilia, jawaban si gila. Subaru kaget karena nih makhluk nggak tahu nama Emilia. Terus buat apa elu ngebual soal dia yang jadi pengantin elu kalau elu sendiri bahkan nggak tahu namanya? Tentu saja itu semua bisa terjadi karena cinta. Cinta tanpa PDKT dan mengenal, yang mana bisa jadi cinta anjing, elu mabok atau gimana sih? Sementara itu, penyihir Sableng yang penuh perban ini telah mengalami evolusi menjadi semakin gila. Karena dia melihat Subaru sebagai belahan jiwanya. Subaru langsung kaget dong, secara udah ditargetin sama orang gila yang berevolusi. Terus, dialog yang tidak berfaedah antara dua orang gila kembali terjadi. Melihat si perban menangis cukup dalam, membuat Subaru menghentikannya. Tapi si perban malah semakin gila.
dan cemburu ngelihat Subaru menggandeng wanita lain. Subaru makin tidak mengerti sama kondisi saat ini. Ya wajar sih, soalnya kan yang Subaru hadapi gila semua. Kedua penyihir gila mulai melihat ke atas, dan yang mereka lihat ternyata jam di tebing mulai berbunyi. Emilia mau dibawa pergi, dan Subaru mencoba menghentikannya. Penyihir gila menghentakkan kakinya kembali, dan di saat yang bersamaan, kaki Subaru seketika hancur setengah. Subaru terjatuh sembari berlumuran darah, dan yang lebih sakitnya lagi, dia malah harus ngelihat Emilia yang dibawa pergi. Beneran NTR ini anjing. Betty menyembuhkan kaki Subaru, tapi pas ngeliat ada banyak korban yang kondisinya sama, Betty langsung kaget, shock, tidak paham, dan lain halnya. Si gila perban tepuk tangan, dan ngebuat para korban juga bertepuk tangan. Dan setelahnya dia pun langsung pergi. Dengan tidak bisa menolong Emilia dan Subaru, Betty hanya bisa menangis. Selanjutnya menampilkan Garfield dan Mimi yang lagi debat perihal apakah Garfield mau ketemu ibunya atau enggak. Balik ke flashback saat Garfield dan Mimi masih di rumah ibunya. Di sini, walaupun hubungan Garfield dan ibunya terlihat cukup asing, namun sang ibu masih menyambutnya secara hangat. Sampai saat anak ibunya datang lalu menyuruh Garfield beserta Mimi buat pulang, Garfield pun menuruti permintaan itu karena merasa tidak enak. Tapi si kecil menarik Garfield supaya jangan pulang dulu. Ibu Garfield menasehati si kecil supaya jangan memaksa tamu dan merepotkannya. Selanjutnya, Ibu Garfield mengatakan ini yang aku nggak tahu karena apa, tapi hal ini ngebuat Garfield cukup kaget. Merasa ada yang tidak benar, Mimi pun menarik Garfield untuk keluar. Tapi terhenti setelahnya karena suami Ibu Garfield tiba-tiba malah muncul. Ngelihat ibunya udah punya suami baru, membuat Garfield langsung berlari keluar dengan kondisi marah. Ngelihat Garfield jadi aneh, Mimi pun mengejarnya, bertanya apa yang terjadi. Dan Garfield menjawab, tidak terjadi apa-apa. Lalu di belakang mereka, suami ibunya Garfield juga ikutan ngejar. Dan alasan pengejaran ini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan anaknya, sekaligus membalas budi jika emang Garfield punya permintaan yang ingin dikabulkan. Garfield menerima balas budi itu dengan bertanya apakah Liara merupakan nama asli dari istrinya. Orang ini rada bingung. Garfield melanjutkan, apakah nama aslinya adalah Licia? Dan orang ini langsung kaget. Kemudian dia menceritakan, ketika dia bertemu Liara 15 tahun yang lalu, dia sudah kehilangan ingatannya. Garfield cukup kaget. Hari itu terjadi ketika aku masih muda, dan saat mau pulang, aku menemukan ada longsor. Dan di sanalah awal mula aku melihat istriku. Karena kecelakaan itu nampaknya ngebuat dia melupakan segalanya. Garfield bertanya, apakah karena pertemuan itu yang membuatmu menikahinya? Orang ini menjawab, itu benar. Dan dia juga membeberkan betapa cintanya dia sama Liara. Kemudian giliran orang ini bertanya kepada Garfield tentang hubungan mereka. Dengan berat hati, Garfield harus mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun sama istrinya. Gila-gila, ini vibes-nya kok malah berasa kayak Garfield tuh melepaskan kekasihnya buat bersama pria lain gak sih? Setelah pembicaraan selesai, Liara datang ke sini, membawakan kue sebagai oleh-oleh buat mereka. Garfield masih sungkan. Melihat Garfield butuh bantuan, Mimi pun langsung dengan cepat bereaksi. Setelah makanan diterima, Mimi dan Garfield pun mengucapkan selamat tinggal. Di bawah bulan yang indah, Mimi mengelus kepala Garfield. Garfield marah, kenapa dia malah dielus. Mimi berkata, ketika seorang pria ingin menangis, biasanya mereka butuh tempat untuk bersandar. Dan biasanya tempat itu terjadi di dadanya wanita. Seorang pria boleh menangis di dada wanita yang dia cintai.
Garfield menegaskan kalau dia tuh nggak suka sama Loli. "Jika kamu tidak suka, maka aku yang akan mencintaimu," jawab Mimi. Dan akhirnya Mimi pun memeluk si macan yang lagi bersedih. Dalam pelukan itu, Garfield teringat sama ibunya, dan hal ini membuat Garfield jadi menangis. Menangis begitu banyak, karena sedih bahwa ibunya tidak lagi mengingatnya. Mimi masih memeluk erat, mengatakan bahwa Garfield itu anak yang baik. Gila, ini Loli dewasa amat ya pikirannya. Di pagi harinya, Mimi masih bertanya apakah Garfield masih pengen ketemu sama ibunya. Dan Garfield menjawab bahwa hal itu sudah tidak perlu. Kemudian saat Mimi dan Garfield lagi duduk-duduk santai sambil makan kue, tiba-tiba saja datang pengumuman dari penyihir gila. Dan ini tuh beneran gila loh ya, soalnya selepas pidato, dia malah ketawa kayak Mbak Kunti. Di sisi lain, menampilkan ada Subaru yang baru siuman. Dengan panik, dia langsung mengarah ke tempat Betty. Saat bersyukur karena Betty tidak terluka, si Felis malah iseng nempelin telunjuknya ke luka Subaru, membuat Subaru seketika langsung berteriak. Singkat cerita, Felis menjelaskan bahwa kondisi Beatrice saat ini merupakan mati suri, akibat dari penggunaan mana yang terlalu berlebihan. Jika berdasarkan apa yang Al-Kafirun katakan, kehabisan mananya disebabkan karena Betty menyembuhkan semua orang yang saat itu memiliki kondisi luka seperti Subaru. Melihat Betty terbaring koma, ngebuat jiwa hero-nya Subaru jadi keluar. Felis memegangi lagi bekas lukanya, dan barulah saat itu kegilaannya si Subaru perlahan mereda. Karena udah sadar, Subaru langsung berterima kasih pada Felis. Tentunya dia pun juga tidak lupa untuk mengucapkan kata serupa kepada sobatnya, yaitu Al-Kafirun. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!